Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai sustainability reporting. Next. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Fani Tri Rahmasari dengan NIM belakang 016. Yang kedua ada Pipitia Ayu Aisyah dengan NIM belakang 028. Yang ketiga ada Ismaya Cahyani Putri dengan NIM belakang 030. Yang keempat ada Yevinia Opiana dengan NIM 044. Yang kelima ada Dewi Aistrias dengan NIM belakang 065. Kemudian yang keenam ada Nur Fitri Melati dengan NIM belakang 089. Next. Sustainable reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, disclose, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan stakeholders untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sustainable reporting. Yang pertama ada perubahan sudut pandang dunia bisnis. Tujuan akhir organisasi berubah, yaitu bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu penerapan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Hal tersebut membawa perubahan dalam bentuk rencana strategis suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian latar belakang yang ketiga ada pergeseran berbisnis yang beretika, yakni konsep sustainable development sebagai paradigma baru. Awalnya, organisasi menggunakan paradigma lama yaitu single profit. Kemudian latar belakang yang keempat yaitu muncul konsep sustainability management. Konsep ini muncul karena adanya sustainable development, yaitu suatu konsep pembangunan di mana untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tidak boleh mengganggu proses kinerja manusia di masa depan. Next. Pada bulan September 2004, tim International Organization for Standardization (ISO) sebagai induk dari organisasi standar internasional mengundang berbagai pihak untuk melahirkan panduan, guidelines, dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sustainability management, di mana perusahaan yang menerapkan sustainability management ini akan memperoleh beberapa manfaat, diantaranya perusahaan mereka akan lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, di mana yaitu berusaha melakukan pembangunan komunitas atau community development atau corporate social responsibility atau CSR. Kemudian yang kedua, perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dan memberi nilai tambah pada masyarakat dan lingkungannya atau value added. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan nama baik atau reputasi sebuah perusahaan, sehingga citra atau image perusahaan tersebut itu menjadi positif. Selanjutnya yaitu mengurangi dampak resiko yang merugikan perusahaan. Berikutnya, meningkatkan daya saing perusahaan atau competitive advantage. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Selanjutnya yaitu sebagai bahan analisis investasi bagi para investor. Next. Untuk sustainable reporting, yaitu Global Reporting Initiative atau GRI telah mengeluarkan panduan atau pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik sustainability. Sustainability Reporting Guidelines dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan tiga aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan manusia atau yang disebut dengan triple bottom line, berupa profit, planet, and people. Next. Perusahaan yang telah go publik ini akan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report sesuai dengan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Dan melalui penerapan sustainability reporting ini, diharapkan sebuah perusahaan itu dapat berkembang secara berkelanjutan yang didasarkan atas etika bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sustainability reporting dan kaitannya dengan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengalokasian biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stakeholder perusahaan. Menurut Sri Hastuti dan Ihsan, biaya lingkungan merupakan dampak baik moneter maupun non-moneter yang harus diakui sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Cara yang mudah untuk mengimplementasikan pengukuran dan penganalisisan sustainability development, yakni dengan menggunakan sustainability reporting dalam prakteknya, di mana sustainability reporting dapat menginformasikan segala bentuk kegiatan perusahaan melalui pos-pos pembiayaan perusahaan guna lingkungan sosialnya yang tentunya berbeda seperti pengungkapan pada laporan keuangan seperti biasanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong implementasi strategi keberlanjutan perusahaan. Secara internasional, kesadaran akan pentingnya komitmen bersama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menyelamatkan dunia dari kerusakan yang lebih parah dimulai dari Protokol Kyoto. Kesepakatan yang ditandatangani 11 Desember 1997 ini dan diberlakukan sejak 16 Februari 2005 telah diratifikasi oleh 181 negara di dunia. Setiap negara, terutama negara-negara industri yang menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, mempunyai target penurunan emisi, dan target-target tersebut diturunkan pada setiap perusahaan di negara-negara tersebut. Faktor-faktor yang mendorong implementasi strategi keberlanjutan perusahaan, yang pertama yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Yang kedua, pengelolaan risiko terhadap merek atau reputasi perusahaan. Lalu mencapai keunggulan bersaing dan profitabilitas jangka panjang. Dan yang keempat, efisiensi dan penghematan biaya. Yang kelima, nilai-nilai perusahaan. Dan yang keenam, permintaan pelanggan akan produk yang hijau alias peduli lingkungan. Yang ketujuh, pengawasan publik terhadap praktik ketenagakerjaan dan praktik bisnis lainnya. Lalu faktor-faktor yang mendorong karyawan bergabung dan bertahan. Selanjutnya yaitu persyaratan dari vendor, dan yang terakhir yaitu bantuan pemerintah atau insentif lainnya seperti keringanan pajak atau bunga pinjaman. Selanjutnya adalah penyajian sustainability reporting. Nah, dalam proses penyajian sustainable reporting itu dilakukan melalui 5 mekanisme. Pertama ada 1, penyusunan kebijakan perusahaan, yaitu perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan sustainability development. Kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya. Yang kedua, ada tekanan pada rantai pemasok atau supply chain. Jadi, harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan sustainable reporting kepada para pemasok dan mata rantainya. Yang ketiga, ada keterlibatan stakeholder. Jadi, dalam penyajian sustainable reporting harus memperlibatkan stakeholder. Yang keempat, ada voluntary codes. Jadi, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja sustainability dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan sustainability. Yang kelima, ada rating dan benchmarking. Nah, pajak dan subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan serta kewajiban dan larangan. Next. Yang selanjutnya, jadi dalam menyajikan sustainable reporting itu dipisahkan oleh annual report.
Alasannya yang pertama yaitu Sustainability Report itu sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan sustainable development. Yang kedua, memperoleh image baik dari stakeholder. Yang ketiga, pencarian legitimasi dari stakeholder. Next. Nah, berikut ini adalah indikator-indikator yang dilaporkan dalam Sustainability Report, di mana di dalam indikator-indikator tersebut nanti terdiri dari aspek-aspek. Yang pertama ada economic performance, mana dalam economic performance indicator itu terdiri dari 3 aspek, yaitu economic performance aspek, yang kedua market aspek, yang ketiga adalah indirect economy effect aspek. Indikator yang kedua adalah environment performance indicator yang terdiri dari 8 aspek, yaitu raw material, energy, water, biodiversity, emission, compliance, transport, dan overall. Yang ketiga adalah labor performance indicator, di mana dalam labor performance indicator ini terdiri dari employee aspek. Setelah itu ada labor atau management relation aspek. Yang ketiga ada occupational health and safety aspek. Yang keempat ada training and education aspek. Indikator yang keempat ada human right performance indicator yang terdiri dari investment dan procurement praktek aspek. Terus ada non-discrimination aspek. Yang ketiga ada freedom of association and collective bargaining aspek. Yang keempat ada child labor aspek. Yang kelima ada force and labor aspek. Yang keenam ada security praktik aspek. Yang ketujuh ada indigenous right aspek. Untuk indikator yang kelima ada society performance indicator yang terdiri dari community aspek, corruption aspek, public policy aspek, anti-competitive behavior aspek, dan compliance aspek. Indikator yang terakhir adalah product responsibility performance indicator yang terdiri dari customer health and safety aspek, product and service labeling aspek, marketing communication aspek, customer privacy aspek, dan compliance aspek. Next. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip sustainable reporting. Terdapat prinsip-prinsip dalam penyusunan sustainability reporting sehingga membuat informasi yang tertuang dalam sustainability reporting menjadi informasi yang berkualitas dan memadai. Prinsip yang pertama yaitu keseimbangan. Laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja. Keseluruhan penyajian isi laporan harus menyajikan gambaran yang tidak bias terhadap kinerja organisasi. Laporan harus menghindari pemilihan, penghilangan, atau penyajian format yang memungkinkan kesalahan penilaian oleh pembaca laporan. Dan yang kedua, dapat diperbandingkan. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dalam sebuah cara yang memungkinkan pemangku kepentingan dapat menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya. Pemangku kepentingan yang menggunakan laporan harus dapat membandingkan informasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilaporkan dengan kinerja organisasi sebelumnya, sasarannya, dan apabila memungkinkan dengan kinerja organisasi lainnya. Yang ketiga ada kecermatan. Informasi yang dilaporkan harus cukup cermat dan detail bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja organisasi. Dan yang keempat ada ketepatan waktu.
Dalam laporan dilakukan berdasarkan jadwal reguler serta informasi kepada pemangku kepentingan tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan. Kegunaan informasi akan sangat terkait dengan apakah waktu pengungkapannya kepada pemangku kepentingan dapat memungkinkan mereka untuk mengintegrasikannya secara efektif dalam pembuatan kebijakan yang mereka lakukan. Next. Yang kelima, ada kejelasan. Informasi harus disediakan dalam cara yang dapat dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. Laporan harus menyajikan informasi dalam cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan organisasi, baik dalam bentuk cetak maupun saluran lainnya. Dan yang terakhir ada keterandalan. Informasi dan proses yang digunakan dalam penyiapan laporan harus dikumpulkan, direkam, dan dikompilasi, dianalisis, dan juga diungkapkan dalam sebuah cara yang dapat diuji dan dapat membentuk kualitas dan materialitas dari laporan. Selanjutnya yaitu The Award ISRA. Ajang tahunan ISRA atau Indonesia Sustainability Reporting Awards diselenggarakan atas kerjasama National Center for Sustainability Reporting bersama Indonesia Netherlands Association serta American Chamber of Commerce dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Komite Nasional Kebijakan Governance, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Forum for Corporate Governance in Indonesia, dan Asosiasi Emiten Indonesia. ISRA ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan utama atau key stakeholder dan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap aspek transparansi dan akuntansi publik. ISRA diberikan kepada perusahaan yang telah mempublikasikan sustainability report baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan atau annual report. Terdapat 3 kriteria yang sering dipakai sebagai penilaian ajang penghargaan ISRA ini. Yang pertama yaitu kelengkapan atau completeness, meliputi profil perusahaan, dampak penting, kebijakan sosial lingkungan, komitmen manajemen, target dan tujuan kebijakan sosial, layanan produk dan jasa, kebijakan pengadaan bahan baku, dan isu-isu terkait lainnya. Lalu yang kedua ada credibility atau kepercayaan, meliputi pencapaian utama saat ini, penyebutan anggota tim yang bertanggung jawab untuk isu-isu sosial ekonomi, lalu sistem manajemen dan integrasinya ke kegiatan usaha, dan perencanaan ketidakpastian dan manajemen risiko, lalu proses audit internal, ketaatan atau ketidaktaatan terhadap peraturan, dan data-data mengenai dampak sosial ekonomi. Lalu penilaian yang ketiga yaitu communication, di mana meliputi tata letak dan penampilan, kemudian dapat dipahami dan dibaca secara proporsional uraian tiap bagian, lalu mekanisme komunikasi dan feedback, ringkasan pelaporan, dan tersedia petunjuk kemudahan untuk membaca laporan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di forum diskusi. Terima kasih.